sudah tentu tergantung dari kondisi janinnya atau kehamilannya sendiri ya. Kita harus pastikan seperti tadi, lakukan pemeriksaan USG untuk melihat jumlah air ketubannya ya, apakah sudah mulai menurun produksinya, apakah memang masih baik, artinya jumlahnya masih cukup ya, lihat kekeruhannya juga air ketuban tersebut. Yang kedua bisa dilakukan oleh pemeriksaan USG juga untuk melihat kesejahteraan janin di dalamnya, artinya apakah janin ini masih sejahtera atau tidak walaupun dia hamil lewat waktu ya. Bisa dilihat nanti dari aliran darah tali pusat, aliran darah dari pembuluh darah di uterus dan sebagainya. Nah, kalau aliran darah ini masih bagus ya, tidak ada tahanan yang meningkat, nah kemungkinan dia suplai oksigen, suplai nutrisi ke bayi itu masih bagus. Jadi kita masih mengatakan ini bayi ini masih sehat ya, masih sejahtera. Tapi kalau dalam keadaan nanti air ketuban sudah mulai menurun ya, kita sebut dengan oligohydramnion ya, itu terjadi penurunan fungsi plasenta atau insufisiensi plasenta, di mana suplai oksigen, nutrisi itu akan semakin menurun ke bayi, nanti bayinya akan bisa kurang oksigen di dalam hipoksia. Nah, dalam keadaan seperti itu kita harus melakukan tindakan lebih awal untuk melakukan induksi persalinan. Nah, sudah tentu sebelumnya juga akan dilihat juga salah satu parameter juga melihat kesejahteraan janin, melakukan pemeriksaan kardiotokografi ya, untuk melihat pola denyut jantungnya, pola gerak dan sebagainya. Jadi apakah di dalam masih sehat apa enggak, atau masih sejahtera janinnya. Kalau itu masih bagus, kita masih menunggu. Tapi kalau seperti tadi air ketuban sudah mulai menurun, terjadi penurunan fungsi plasenta, nah itu yang harus kita lahirkan bayinya lebih awal dengan cara induksi persalinan ya. Nah, itu yang harus kita pastikan kondisi bayi di dalam ya, kondisi kehamilannya, air ketubannya, jumlahnya, kemudian kesejahteraan janinnya. Kalau itu masih bagus, kita bisa lakukan boleh menunggu ya sampai 42 minggu. Tapi kalau dia sudah mulai menurun, air ketuban menurun, berkurang, kemudian fungsi plasenta menurun, ya kita harus lahirkan dia lebih awal. Nah, cara persalinan ini tergantung dari keadaan kehamilan tersebut ya. Misalnya katakanlah artinya sudah memenuhi syarat untuk dirangsang atau dilakukan membangkitkan kontraksi dari rahimnya atau uterusnya, bisa dilakukan proses melakukan induksi dengan dirangsang mati impuls atau oksilosin namanya, atau ultratonika ya, untuk membangkitkan kontraksinya. Tetapi dalam keadaan mulut rahim yang masih belum ada pembukaan ya, kemudian mencucuk, kaku dia mulut rahim, nah itu yang perlu dilakukan pematangan serviks atau mulut rahim namanya ya. Nah, dalam keadaan dia hamil lewat waktu yang tidak kemungkinan bisa lahir persvaginal atau lahir normal, barulah akan diambil tindakan misalnya operasi sesar atau seksuosesaria seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi pada kondisi-kondisi hamil lewat waktu kita harus pastikan dulu kondisi janin, kondisi kehamilan di dalam ya, apakah dia janinnya masih bagus, masih sejahtera, kemudian air ketubannya dilihat, nah baru ditentukan sikap untuk menentukan proses atau cara persalinan dari kehamilan tersebut. Nah, bagaimana komplikasi atau prognosis dari kehamilan lewat waktu atau postpartum tersebut? Dalam keadaan bayi atau kehamilan lewat waktu di mana air ketuban akan semakin menurun ya, produksinya semakin menurun, nah itu akan berpengaruh pada kondisi bayi di dalamnya. Dengan air ketuban yang berkurang atau oligohydramnion tersebut, bisa ada terjadi tekanan tali pusat di dalam ya oleh bagian-bagian badan janin. Nah, akibatnya akan mengalami penurunan aliran darah, penurunan oksigen ke bayi, termasuk nutrisi yang ke bayi, sehingga bayi bisa mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia di dalamnya. Nah, kemudian bisa terjadi gangguan yang kita sebut dengan cerebral palsy ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi gangguan neurologi ya, seperti itu bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi bayi itu besar ya, jadi makrosomia namanya. Jadi bayinya besar dan pertumbuhannya lama di dalam kandungan, dia akan besar bayinya. Nah, kemudian pada saat persalinan kehamilan lewat waktu yang bisa terjadi oleh karena bayi itu sudah maktur ya, kemudian apalagi bayinya besar, itu bisa terjadi kemacetan di dalam proses persalinan, di mana yang sering terjadi itu bahu bayi itu bisa macet ya, atau distosia bahu namanya, itu yang bisa terjadi. Nah, itu akan menimbulkan sudah tentu morbiditas pada bayi ya, jadi kesulitan kita akan saat melahirkan bayi di mana terjadi kemacetan pada bahu bayi tersebut. Nah, itu yang bisa terjadi ya. Jadi ini yang mesti harus diwaspadai kalau seorang ibu hamil yang menduga atau hamilnya sudah lewat waktu ya, dari HPL-nya sudah harus memeriksakan diri lebih awal ya. Kita pastikan umur kehamilannya apakah memang sudah sesuai atau tidak,
dan apakah sudah benar sesuai hamil lewat waktu, lihat kondisi bayinya, ya, air ketubannya, kesehatan janinnya. Nah, ini akan bisa menentukan atau outcome dari keadaan bayi tersebut. Itu yang harus kita waspadai atau perhatikan pada kehamilan lewat waktu. Karena seperti tadi, komplikasi yang bisa terjadi itu bisa menimbulkan masalah pada saat proses persalinan, ya, bisa terjadi distosia bahu, kemacetan proses persalinan, kemungkinan bisa gagal dilakukan dirangsang, ya, oleh oksitosentrif namanya. Nah, itu akan meningkatkan angka kejadian seksual cesaria, ya. Gangguan neurologi pada bayi bisa terjadi, ya, selain tadi perutnya besar, ya, itu akan mengganggu atau bisa menghambat proses persalinan dan bisa terjadi seperti tadi distosia bahu tersebut. Nah, baik, itu yang perlu diperhatikan pada kehamilan lewat waktu. Jadi penting untuk diketahui lebih awal seorang ibu hamil, ya, pastikan hari pertama menstruasi terakhir mesti diingat, ya. Lakukan pemeriksaan lebih awal untuk menentukan umur kehamilan pada saat seorang ibu itu tidak bisa mengingat, ya, lupa hari pertama menstruasi terakhirnya, ya. Nah, lakukan pemeriksaan lebih awal untuk menentukan umur kehamilan sehingga kita bisa antisipasi ke depannya apakah nanti hamil yang dilalui itu melewati waktu dari HPL-nya atau hari perkiraannya, ya. Itu yang harus diingat, diperhatikan untuk mencegah komplikasi yang terjadi akibat kehamilan lewat waktu tersebut.